Sudah sebulan berlalu sejak Luna, Shadow, dan Machi berhasil menutup retakan langit di dunia Felinaris. Kini, langit malam dunia kucing itu kembali cerah, dipenuhi taburan bintang yang berkilauan. Namun, kedamaian itu sedikit terusik. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Luna mendengar sebuah suara lembut memanggil namanya dari arah timur. "Luna, tolong aku!" Suara itu terdengar lirih, nyaris seperti bisikan angin. Tanpa ragu, Luna segera terbang keluar dari menara pengawasnya. Sayapnya yang anggun berkilau indah di bawah cahaya bulan, menebarkan serbuk cahaya keemasan di udara. Matanya yang tajam menelusuri cakrawala, dan ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan kecil jatuh dari langit, melesat turun seperti bintang jatuh, dan akhirnya mendarat di suatu tempat di hutan kristal. Saat Luna bersiap turun, Shadow, si kucing hitam misterius, tiba-tiba muncul dari kegelapan di sampingnya. "Aku merasakannya juga," desis Shadow. Suaranya dalam dan tenang. Ada energi yang aneh, sesuatu yang datang dari dunia lain. Tak lama kemudian, Mache, si kucing gemuk yang selalu ceria, berlari menghampiri mereka dengan napas terengah-engah, membawa sepotong biskuit di mulutnya. Melihat keseriusan di wajah kedua temannya, ia menelan biskuitnya dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian tegang sekali?" Luna menunjuk ke arah hutan. "Ada yang jatuh di sana." Suara itu meminta tolong. Ketiga sahabat itu saling berpandangan. Tanpa perlu banyak kata, mereka sepakat petualangan baru telah memanggil mereka bertiga. Lun si penjaga cahaya, Shadow sang penguasa bayangan, dan Machi si pemberani yang doyan makan bergegas menuju hutan kristal untuk menyelidiki misteri yang baru saja jatuh dari langit. Hutan kristal menyambut mereka dengan gemerlapnya yang magis. Pohon-pohon kristal memantulkan cahaya bulan, menciptakan pemandangan yang surreal dan menakjubkan. Di tengah hutan, mereka menemukan sumber cahaya itu. Di dalam kepompong cahaya yang berdenyut lembut, terbaring seorang anak manusia kecil yang pingsan. Gadis itu memiliki rambut perak seindah benang sutra dan wajah yang tampak kebingungan, seolah tersesat di dunia yang asing. Luna mendekat dengan hati-hati. Dengan sentuhan lembut dari cakarnya, ia menyalurkan sedikit sihir penyembuh. Perlahan, kepompong cahaya itu memudar, dan gadis kecil itu mulai membuka matanya. Matanya berwarna biru laut, sama seperti mata Luna. Di mana aku?" tanyanya dengan suara lemah. Aku datang dari dunia manusia, tapi gerbang antara dunia kita terbuka sendiri." Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Arya. Penjelasannya membuat Luna terkejut bukan main. "Gerbang itu seharusnya tertutup rapat," seru Luna. "Kami baru saja menyegel retakan langit sebulan yang lalu. Jika gerbang itu terbuka lagi tanpa kendali, keseimbangan kedua dunia bisa runtuh. Dunia Felinaris dan dunia manusia bisa hancur." Kabar ini dengan cepat sampai ke telinga Ratu Miralune, pemimpin bijaksana di Felinaris. Setelah mendengar cerita Arya, sang ratu membuat keputusan penting. "Luna, Shadow, Mochi," titahnya dengan suara agung, "kalianlah yang paling memahami sihir antar dunia. Aku perintahkan kalian untuk membantu Arya kembali ke dunianya secepat mungkin, sebelum sihir Felinaris yang liar ini bocor ke bumi dan menyebabkan kekacauan. Misi baru ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar menutup retakan, tapi mengantar seorang manusia pulang melintasi batas dimensi." Ketiga kucing pemberani itu pun
mengangguk setuju. Demi Arya dan demi keselamatan dua dunia, mereka siap menghadapi tantangan apapun. Untuk membuka jalan pulang bagi Arya, mereka harus mencapai tempat paling sakral di Felinaris. Gunung Awan, konon, di puncak gunung itulah langit dan bumi bersentuhan, tempat di mana gerbang antar dunia bisa diakses. Namun, perjalanan ke sana sama sekali tidak mudah. Semakin tinggi mereka mendaki, badai sihir yang liar semakin mengamuk di sepanjang jalan, seolah alam sendiri berusaha menghalangi langkah mereka. Angin kencang bertiup dengan kekuatan dahsyat, mengancam menerbangkan siapa saja. Maci, dengan tubuhnya yang bulat, hampir saja terhempas dari tebing curam. Aku terbang!" teriaknya. Panik. Tepat pada waktunya, Shadow dengan sigap melompat dan menjulurkan ekornya. "Pegang ekorku kuat-kuat, Maci," perintah Shadow. Sihir bayangannya mengikat mereka ke tanah, memberikan pijakan yang kokoh di tengah badai. Sementara itu, petir sihir menambar-niambar dari awan gelap. Luna terbang di atas teman-temannya, melebarkan sayap bercahayanya untuk membentuk perisai pelindung. "Kita tidak boleh menyerah," seru Luna. Suaranya terdengar lantang melawan deru angin. "Arya bergantung pada kita, kita pasti bisa melewati ini bersama." Arya, yang berlindung di belakang mereka, menatap ketiga kucing itu dengan penuh kekaguman. Keberanian mereka memberinya kekuatan. Setelah perjuangan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di puncak Gunung Awan. Di sana, di hadapan mereka, berdiri sebuah gerbang bercahaya yang megah. Gerbang itu berputar lembut seperti pusaran air galaksi, memancarkan energi yang damai. "Itu dia, gerbang Pulan," seru Arya Lig. Namun, kelegaan mereka tidak berlangsung lama. Dari dalam pusaran gerbang, aura kegelapan tiba-tiba menyembur keluar, dan sesosok makhluk mengerikan muncul. Seekor serigala raksasa yang terbuat dari bayangan murni dengan mata merah menyala, melolong marah. Makhluk itu ingin menghancurkan gerbang. Pertarungan di puncak gunung pun tak terhindarkan. Serigala bayangan itu melolong keras. Auranya yang kelam membuat udara terasa dingin. Makhluk itu menerkam ke arah gerbang, berniat menghancurkannya sebelum Arya bisa melewatinya. Luna tidak tinggal diam. Ia segera terbang tinggi mengitari serigala itu. Gerakannya lincah seperti penari langit. Dari ujung ekornya, ia menembakkan proyektil cahaya biru yang meledak saat mengenai tubuh lawannya. Shadow, sang ahli kegelapan, justru melawan bayangan dengan bayangan. Ia memanggil tentakel-tentakel hitam dari tanah, membentuk jaring pekat yang berusaha menjerat dan menahan pergerakan serigala raksasa itu. "Maci, sekarang!" teriak Shadow. Maci, yang biasanya paling penakut di antara mereka, kali ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Didorong oleh keinginan untuk melindungi teman-temannya, ia melompat ke depan dengan teriakan perang yang lucu namun penuh tekad. "Ger, kau tidak akan melukai teman-temanku," teriaknya. Dengan sekuat tenaga, ia menggigit kaki serigala bayangan itu. Gigitannya mungkin tidak terlalu menyakitkan, tapi itu cukup untuk mengalihkan perhatian sang monster. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Luna dan Shadow. Dengan kekuatan gabungan mereka, cahaya dan bayangan bersatu, mereka melepaskan serangan pamungkas yang dahsyat. Berhasil mengalahkan serigala bayangan itu hingga musnah menjadi debu kegelapan. Setelah pertarungan usai, Arya berdiri di depan gerbang yang kini kembali tenang. Ia menatap ketiga sahabat kucingnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih teman-teman. Aku tidak akan pernah melupakan kalian." Luna tersenyum lembut,
Matanya memancarkan kehangatan. Jaga dirimu baik-baik, Arya, suatu hari nanti. Mungkin dunia kita akan bisa bertemu lagi dalam damai, bukan karena bencana. Arya mengangguk, lalu melambaikan tangan. Dengan langkah mantap, ia berjalan masuk ke dalam cahaya pusaran air itu. Perlahan tapi pasti, gerbang bercahaya itu pun menutup, meninggalkan keheningan di puncak Gunung Awan. Beberapa malam telah berlalu sejak kepergian Arya. Langit Felinaris kini tampak bersinar lebih indah dari biasanya. Ada sesuatu yang baru dan istimewa di sana. Di antara gugusan bintang yang sudah familiar, muncul sebuah konstelasi baru yang berkilauan lembut. Bentuk seorang manusia kecil dengan sayap kucing, sebuah simbol abadi dari persahabatan tulus yang telah terjalin antara dua dunia. Sambil menggigit biskuit favoritnya, Mochi menatap ke langit dan menunjuk dengan cakarnya. Lihat Luna, kau lihat itu? Sekarang ada bintang yang bentuknya mirip Arya, katanya dengan riang. Shadow yang duduk diam di sebelahnya hanya tersenyum kecil, sebuah senyuman langka darinya. Mungkin saja, gumamnya, mungkin saat ini dia juga sedang menatap kita dari dunianya. Luna menengadah, membiarkan cahaya bintang menerpa wajahnya. Mata birunya yang jernih berkilau penuh harapan. Ia tahu, meskipun mereka terpisah oleh jarak dan dimensi yang tak terbayangkan, ikatan mereka tidak akan pernah putus. Dunia kita memang berbeda, bisiknya pada angin malam. Tapi hati kita akan selamanya terhubung oleh cahaya persahabatan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa persahabatan sejati tidak mengenal batas, entah itu batas dunia, spesies, ataupun perbedaan lainnya. Selama ada kepercayaan, cinta, dan keberanian di dalam hati, bahkan seekor kucing kecil sekalipun bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan bintang-bintang. Terima kasih banyak sudah menonton cerita petualangan Luna dan kawan-kawan hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini ya, supaya tidak ketinggalan petualangan seru mereka selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.